ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap tentunya kita nanti bisa bersama-sama dengan baginda Nabi kita Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh adalah hal yang terpenting dalam kita beragama. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa wujud keimanan yang kita miliki harus kita barengi dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Baginda Nabi kita mengajarkan kepada kita, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, auliyasmut, atau diam. Dan baginda kita juga mengajarkan kepada kita agar kita ketika kita beriman kepada Allah dengan hari akhir, maka kita juga mau memuliakan tetangga kita dan mau memuliakan tamu kita. Hal ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ketika kita sudah beriman kepada Allah, lalu tidak kita iringi dengan amal soleh, maka keimanan kita pun belum dikategorikan sebagai iman yang sempurna. Begitu juga ketika kita beramal kebaikan, akan tetapi tidak ada sebuah keimanan dalam diri seseorang itu, maka yang dia dapatkan hanyalah kebaikan pada saat dia di dunia. Untuk itu iman adalah hal yang terpenting bagi kita umat Islam. Sebagaimana saat ini kita berada di masjid ini, itu karena ada dorongan iman dalam diri kita. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah fadharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika sudah ada terdengar ajakan kumandang azan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Tinggalkanlah sejenak aktivitas keduniaan kita. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Dan alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikategorikan sebagai orang yang tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat. Karena di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh, niscaya dia tidak akan pernah merugi. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini menegaskan kepada kita, kalau kita tidak mau dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang merugi, maka kita harus mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga harus mau beramal kebaikan. Lalu janji Allah di dalam Al-Quran bahwa kita selaku manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi bentuk yang sebaik-baiknya ciptaan Allah. Tetapi ketika kita tidak mau beriman dan beramal kebaikan, beramal soleh, maka Allah pun akan mengembalikan kepada kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dikatakan ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka yang tidak dikembalikan dalam derajat yang rendah, dalam tempat yang rendah, adalah mereka yang mau beriman dan beramal soleh. Dan di ayat yang lain juga Allah menegaskan kepada kita, ketika kita menjalani hidup ini, kita kepengin agar hidup kita ini Allah berikan kehidupan yang baik, maka modal utama kita adalah modal keimanan dan beramal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang dia beramal soleh, beramal kebaikan, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, dan dia itu seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Quran telah menegaskan kepada kita agar kehidupan kita yang kita jalani di alam dunia ini, hanya sekali kita hidup di dunia ini, jangan pernah kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang merugi, seorang yang tidak bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Karena dalam konsep agama, kebahagiaan seorang itu dilihat dari tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah
Tidak dilihat dari kaya ataupun miskinnya seorang, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, siapa di antara mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tanamkan dalam diri kita sebuah keyakinan, ketika kita mau beramal kebaikan, maka niscaya amal kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana Allah tegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kamu mau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Akan tetapi jikalau kamu berbuat kejelekan, kejelekan itu pun akan kembali kepadamu. Dan di ayat yang lain pun Allah tegaskan, man yaksib ismang fa innama yaksibuhu ala nafsih. Barang siapa yang dia berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu akan kembali kepada dirinya, akan menganiaya dirinya sendiri. Inilah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang manusia punya potensi untuk berbuat kesalahan, punya potensi berbuat dosa. Allah memberikan jaminan ampunan dikala kita mau bertobat, jikalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kejelekan, perbuatan yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita mau menggantinya dengan keimanan dan amal kebaikan, insya Allah kita akan dikembalikan oleh Allah kepada maqamam mahmudah, derajat orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di khutbah yang terakhir, jaminan Allah ketika orang mau beriman dan beramal soleh, Allah janjikan di dalam surat An-Nisa ayat 122, Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqo. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mau beramal soleh, niscaya dia akan dimasukkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga itu. Dan janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Inilah sebuah janji Allah, harus kita imani, harus kita yakini. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mau beriman kepada Allah, kita mau beramal kebaikan kepada Allah, di dunia niscaya akan kita oleh Allah diberikan kebahagiaan. Terlebih-lebih janji Allah nanti ketika di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil madin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.